Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Alfianti, kelas A1, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Contohnya adalah ekosistem sungai, danau, darat, dan sawah. Dalam ekosistem terdapat beberapa komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang meliputi semua jenis makhluk hidup. Komponen biotik yang ada di ekosistem sawah contohnya padi, capung, belalang, keong sawah, katak, burung pipit, dan ular. Padi berperan sebagai produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan. Capung berperan sebagai konsumen tingkat 2, yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Belalang merupakan konsumen tingkat 1, yang berarti konsumen yang memakan produsen secara langsung. Keong sawah merupakan konsumen tingkat 1 juga, sama halnya seperti belalang. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2, yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Burung pipit sebagai konsumen tingkat 1, sama halnya belalang, karena burung pipit juga pemakan padi. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3, yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang meliputi fisik atau kimia yang dapat mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Contoh komponen abiotik adalah air, cahaya matahari, tanah, udara. Air sangat penting bagi ekosistem karena dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu tumbuhan, misalnya pertumbuhan padi pada ekosistem sawah. Cahaya matahari sangat penting karena dapat mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan. Tanah merupakan media hidup untuk tanaman. Tanah yang cocok untuk ekosistem sawah adalah tanah yang berlumpur karena memiliki tekstur yang lembab dan berair sehingga sangat cocok untuk tanaman padi. Udara mengandung oksigen untuk makhluk hidup dan karbon dioksida yang dapat digunakan untuk proses fotosintesis. Teman-teman, tampaknya kita menemukan contoh penyebab pencemaran lingkungan yang ada di sekitar ekosistem sawah ini. Nah, inilah contoh penyebab pencemaran lingkungan yang ada di ekosistem sawah. Jika kita amati, sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga yang nantinya jika semakin banyak akan menyebabkan perusakan ekosistem dan secara tidak langsung akan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kita sebagai generasi muda seharusnya senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan agar segala jenis kehidupan ekosistem senantiasa terjaga. Baik, itu tadi pembahasan kami mengenai ekosistem yang ada di sawah dan juga contoh pencemarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.